Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng Altan Motor lagi ya guys. Di samping gua ada Mega Promono. Jadi tadi sama-sama udah kita denger ya permasalahannya apa, karena suara yang terlalu berisik. Jadi analisa kita masih di bagian head ya guys ya. Jadi nanti sama-sama kita bongkar. Sebelum kita bongkar, buat teman-teman yang baru gabung, jika memang channel ini bermanfaat, ditunggu subscribe-nya guys ya, dan jangan lupa klik loncengnya. Oke, sekarang kita sama-sama bongkar dulu ya. Oke, ini udah kita buka ya kopnya, dan kalau kita pegang seperti ini udah nggak ada basah-basahnya lagi ya, ataupun basah bekas oli ya guys ya. Jadi ini salah satunya faktornya mungkin telat oli juga, yang punya motor nih lupa ataupun telat dalam pergantian oli ya. Dan di bagian ini ada bekas gram ya guys ya, rontok-rontokan dari komponen mesin itu tuh ya, bisa teman-teman lihat ya. Jadi udah sangat kering sekali sampai pada rontok ya gram-gramnya. Dan analisa kita yang masalah bunyi kasar itu bisa dari bagian sini guys. Nah, bisa teman-teman lihat ya di bagian ini piano clapnya. Jadi bearing itu dijebol ya. Sekarang kita mau ngecek ke rantai keteng ya, ataupun setelannya. Jadi nanti lebih jelasnya kita bongkar semua ya guys ya, baru kita analisa satu persatu apa aja kerusakan ya. Nah, kalau ini udah pasti rusak. Dan kita cek dulu ya jarak main setelan otomatis keteng ini ya, otomatis sentrik. Kita cek dari sini, bisa kelihatan juga sentriknya masih bagus atau enggak. Sebelumnya kita kendorin dulu ini, karena kalau belum kita kendorin nantinya akan susah ya buat ngendorinnya kalau ini udah kita buka. Jadi nggak ada tahanannya. Oke, jadi kita analisa jarak main setelan otomatis ini masih aman lah ya, masih toleransi. Sebenarnya udah mulai molor rantai sentrik ini, karena idealnya mungkin sekitar segini ya guys ya jarak mainnya. Dan ini kalau kita tekan lagi sekitar segini, masih bisa dipertahankan, asalkan ini jangan terlalu nempel ya, dalam kondisi ini menonjok penuh ya. Karena kalau udah terlalu nempel, dia rantai sentrik itu nggak akan ketekan ya, jadi dia kendor, jadi akan timbul suara berisik juga di rantai sentrik ini ya kan. Nah, ini kan kendor nih karena ditekan setelan otomatis ini, makanya dia kencang ya guys ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekarang kita bongkar lagi ya. Oke, untuk kuku klep kita selipkan di per klepnya guys ya, karena barang kecil seperti ini sering terjadi selip ya. Kalau udah selip susah nyarinya. Oke, untuk botol klep dirasa cukup ya, cukup aman. Dan klepnya aman ya guys. Untuk setang piston aman guys, nggak ada masalah. Sekarang kita cek jalur pelumasan olinya. Jadi oli ini naik atau enggak, jadi nanti teman-teman perhatikan di bagian ini ya. Oli ini, jadi kita engkol-engkol dulu, oli akan keluar nggak dari sini. Oke, bisa sama-sama kita lihat ya guys, oli udah keluar dari sini, berarti bisa kita pastikan pompa oli berjalan maksimal ya. Jadi oli itu bisa naik ke atas lagi. Oke, jadi nanti kita tinggal pasang komponennya lagi ya, kita sekir klep lagi, lalu kita belikan spare partnya yang baru ya, dan lanjut ke pemasangan nantinya. Oke, simak terus ya guys. Oke, klep udah kita sekir ya guys ya, jadi kita pasang dulu seal klepnya dan kita rakit ya per klepnya juga kita pasang. Untuk pemasangan seal klep kita lumasin dulu ya, kasih oli aja sedikit supaya dia nggak seret saat pemasangan seal, takutnya sobek ya ataupun lecet, jadi gampang rembes. Jadi klepnya kita pasang dulu. Oke, jangan lupa ya, jadi ringnya dulu, karena kalau ini nggak kepasang bagian tapakan per klep ini akan kegerus lama-lama. Kita pasang dulu, lalu seal kita masukin seperti ini ya, supaya dia lurus. Lalu kita dorong. Nah, jadi ini udah nyangkut ya. Sekarang yang sebelahnya Sekarang kita pasang per klepnya, kita ganjel bagian bawahnya ya,
dengan lap ataupun sesuatu yang lembut ya guys ya. Jadi supaya per itu nggak tertekan ke bawah. Oke. Untuk yang renggang di bagian atas ya. Untuk yang per besarnya juga sama, yang renggang bagian atas. Jadi untuk pemasangan di kuku klep ini sama aja guys ya. Cuman kalau saya pribadi arah dari belahan ini berhadapan dengan kita ya. Jadi seperti ini, bukan seperti ini. Tergantung saat pemasangan sih. Misalnya kita pemasangan dari sini, kita hadapkan seperti ini ya. Jadi kalaupun ini gerak-gerakan imbang deh. Kalau seperti ini kan nanti sebelah doang yang masuk ya. Seperti itu aja sih. Mau arah kemana sama aja dia. Kita gunakan karet ban untuk saat pemasangannya ya. Ini juga asal potong ya guys ya. Ini kita tekan menggunakan kunci T ataupun kunci palang ya. Oke, sekarang kita ke bagian noken as ya guys. Noken as dan pelatu klep. Jadi ini kan bisa copotan ya kalau teman-teman perhatikan. Dan untuk di Mega Pro Mono ini harap teman-teman perhatikan ini ya, karena ini jalur oli ya guys. Takutnya dia ada kotoran ataupun pasir yang nyangkut di sini ya, karena ini sangat vital. Jadi oli dari bawah akan melumasi lewat sini ya jalur ya. Karena jadi oli dari bawah yang sebelumnya udah kita tes oli naik atau enggak, dia akan naik lewat baut mesin ya, lalu masuk ke sini lubang kecil ini ya. Jadi nanti ada bagian kopnya ini, lalu dia akan masuk lewat sini ya guys. Nah, masuk lewat sini lalu keluar lewat sini ya, untuk melumasi bagian pelatu klep itu sendiri. Jadi harap lebih teliti lagi ya guys ya. Jadi ini kita pasang aja dulu, kita tempelin aja biar lebih mudah ya guys. Dia ada baut berikut ring ya, untuk supaya noken as ini nggak keluar ya guys. Dan pelatu klepnya udah kita beliin yang baru ya, tapi nggak original ya, karena permintaan konsumen. Jadi kita nurut aja guys ya. Hati-hati jangan terbalik, karena di sini ada drat ya, drat pengunci, karena nanti kan dikunci dengan baut ya dari sini. Oke, sudah kerakit semua. Oke, untuk di bagian blok akhirnya kita quarter ulang ya guys ya, kita lemer oversis 50, karena yang lamanya masih standar ya, karena liner yang lamanya udah menggentong ya ataupun cekung, jadi seher itu oblak ya guys ya. Jadi lebih baik kita lemer. Oke, jadi semua udah kita persiapin, dari ring seher, dari pemasangan klep dan pemasangan noken as di bagian head ya, udah semua. Jadi nanti kita tinggal perakitan dan kita hidupin langsung ya. Oke, sekarang kita ke pemasangan piston, dan seperti sebelumnya ya. Jadi ring yang kecil ini di bagian ring oli kita letakkan di sisi kiri kanan ya guys. Dan untuk ring kompresi dan ring pembilas oli ya, jadi kita taruh di sini. Pokoknya intinya jangan sejajar dengan klep ya guys. Jadi banyak versi sih dalam pemasangan ring, ada yang sistemnya silang ya, X. Sebenarnya itu sama aja, nggak masalah. Intinya dia nggak sejajar dengan klep ya, jalur klep. Jadi kalau gue pribadi, gue letakin di bagian sini, dan untuk yang sisi dalam di sisi kiriin ya, ataupun seperti ini. Jadi gue letakin di sini, dan untuk yang paling atas gue letakin di sini. Jadi itu hanya untuk proses yang lebih mudah aja sih dalam pemasangannya. Jadi seperti ini ya. Nanti kita atur lagi, kita pasang. Oke, untuk bagian blok kita lumasin oli ya, seperti ini, supaya dia tidak kering, karena ini kan bergesekan dengan piston ya. Dan di bagian dinding piston juga kita lumasin ya guys. Oke, kita pasin lagi ya bagian ringnya. Sekarang kita mulai pasang.
Oke, dalam pemasangan blok ini kenapa ring seher itu gua taruh di atas semua ya, sisi atas sisi kanan kiri bagian atas, karena nanti saat proses pemasangan seperti ini bisa kita miringkan seperti ini ya. Nah, jadi akan lebih mudah nanti. Nah, kalau dia atas bawah agak kesulitan nantinya ya. Jadi kita congkel-congkel nantinya. Oke, perakitan udah, sekarang kita ke bagian setel kerenggangan klep ya guys. Jadi untuk New Mega Pro ini setelan standarnya itu 0,10 mili ya, rata in dan X. Jadi untuk mesin yang baru kita bongkar saat perakitan, sebisa mungkin klep itu kerenggangannya kita kurangin lagi satu step ya. Jadi kita buat 0,09 ya guys. Jadi kapan nanti oli itu udah mulai bersirkulasi, biasanya dia akan lebih ada jarak lagi ya nantinya, kan posisi ini masih kering ya, belum ada pelumasan oli, biasanya nanti dia akan berubah lebih kendor lagi nanti, makanya kita buat 0,09 mili ya. Oke, jadi langsung aja kita pakai puller ya, 0,09 rata. Oke, jadi kapan kita tarik pullernya agak seret ya, itu ukuran pasnya biasanya, karena nanti kalau dikencengin kan dia mulai agak kendor sedikit. Oke, celah klep udah kita setel, sekarang kita pasang kopnya ya. Oke, untuk di bagian kop teman-teman harus perhatikan di bagian ini ya, karena ini di sini, di bagian sini ada seal ataupun karet ya, o-ring karet, yaitu tugasnya supaya menghambat oli lebih dulu keluar lewat sela-sela ini guys ya. Karena kalau bocor nggak ada karetnya, dia sebelum masuk sini dia udah menyebar duluan, jadi akan menghambat proses pelumasan yang di noken as dan piano klep ini ya. Jadi akan mengganggu sistem pelumasannya. Jadi sebelum naik sini dia udah boyar duluan ya di sini. Makanya kita kasih o-ring seperti ini, karet o-ring. Dan letaknya di bagian sini ya. Nah, di sini kan ada bosnya. Nah, kita taruh di sini. Dan satu lagi di bagian ini ya, yaitu ini di bagian ICE ataupun air induction system ya. Jadi penyuplai udara di lubang knalpot lah, seperti itu. Oke, mesin udah kita rakit semua ya guys. Jadi nanti tinggal pasang karburator sama knalpot dan kita hidupin ya. Jadi prosesnya kita skip aja ya. Jadi nanti biar nggak kelamaan, jadi langsung kita skip aja dan proses kita hidupin ya nanti ya. Oke, untuk bagian knalpot dan karbu udah kita pasang ya guys ya. Jadi coba kita hidupin dulu, mudah-mudahan halus ya suaranya. Dan buat teman-teman, ketika nanti kita hidupin, untuk mengecek bagian pelumasan oli bagian pompa oli ini nanti kita kendorin ya, oli akan naik ke bagian head ini atau enggak ya. Jadi ibaratnya oli akan naik ke atas atau enggak ya. Jadi nanti kita buka, jika memang naik nanti oli akan ngalir ya lewat sini. Oke, sekarang kita hidupin dulu. Oke, halus ya, nggak seperti yang kemarin. Alhamdulillah. Jadi udah nggak ada masalah lagi ya. Sekarang kita coba kendorin ini. Oke, keluar ya. Oke, pelumasan oli untuk naik ke atas lancar ya, berarti pompa oli bersirkulasi guys ya. Oke, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan masalah di Mega Pro New ya, ataupun biasa sering kita sebut Mega Pro Mono. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua bagiin buat teman-teman semua ya. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan klik loncengnya, Altan Motor Channel. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.